Saya punya orang tua, saya masih keturunan Arab. Berbohong kepada kamu. Dididik secara Muslim yang fanatik. Anak-anaknya itu tidak boleh sampai meninggalkan sholat. Itu marah sekali. Subuh pun kami digedor harus. Berita hoax yang dibawa oleh jangan percaya. Kamu ini Yahudi. Kamu mau nonton orang gereja kamu. Kamu mau jadi kafir. Saya dipukul waktu itu. Saya masih ikut sekolah madrasah siang-siangnya. Dari madrasah malamnya saya mengaji. Pokoknya dididik orang tua saya itu, saya tidak ada kesempatan kayak mau, orang tua saya sangat fanatik. Dan di daerah saya itu tahu sendiri orang-orang yang keturunan Arab itu jarang mereka untuk mau keluar-keluar rumah. Terus setelah saya lulus dari pesantren, enggak lulus, belum lulus, kelas 2 tahun saya di pesantren, yang sekarang menjadi suami saya berkenalan di situ. Dia beragama Kristen. Padahal kita tahu bahwa kita sudah sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menampilkan sebuah kesaksian murtadin odong-odong ya, yang selalu tiap hari dimunculkan oleh pengepul murtadin odong-odong. Kali ini ada seorang perempuan yang mengaku keturunan Arab, namun sedikit pun tidak ada wajah yang mengindikasikan bahwa dia keturunan Arab, dan juga mengaku adalah dahulunya Islam fanatik, namun tidak ada satupun bukti yang nyata ya dia seorang Islam yang fanatik. Kemudian juga mengaku adalah berasal dari daerah Jawa, artinya ini tentu orang Jawa, namun dari logat bahasanya sendiri itu bukanlah orang Jawa ya. Dan kemudian yang lebih lucunya lagi, pengakuannya ini sering salah dalam berkata-kata ya, bahkan sering berulang-ulang apa yang disampaikannya atau keceplosan terhadap pengakuan yang dibuatnya di sini. Nah, tentu ini akan menjadi hiburan bagi kita ya setiap murtadin odong-odong ini tampil, karena sedikit pun tidak akan berpengaruh kepada keimanan serta ketakwaan kita, malah justru sebaliknya keimanan kita akan semakin kuat melihat tingkah pola pada murtadin odong-odong ini. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya saya mengucap terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like serta share-nya. Dan kita dukung juga channel Islam lainnya untuk terus bersama membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Yesus Kristus. Saya mau memperkenalkan diri saya. Saya ini berasal dari Situbondo. Dan saya kelahiran saya itu di Bondowoso, besar saya di Situbondo. Saya punya orang tua, saya masih keturunan Arab. Saya 8 bersaudara, saya anak pertama. Di situ saya dibesarkan, dididik secara Muslim yang fanatik, yang tidak boleh meninggalkan sholat. Bahkan orang tua saya ini
abi saya mempunyai 2 istri. Yang umi saya ini istri kedua. Di situ orang tua saya melihat umi ini, saya mulai dari kecil saya melihat seringkali mereka menangis karena kadang-kadang dibanding-bandingkan. Orang tua saya sangat keras. Dia mendidik saya dan anak-anaknya itu tidak boleh sampai meninggalkan sholat. Itu marah sekali. Subuh pun kami digedor harus sholat. Perkataan dusta yang disampaikan oleh iblis. Tapi iblis datang dan berkata dengan berita hoax, berbohong kepada kami. Jangan percaya. Saya punya rumah itu berhadapan dengan sebuah gereja. Waktu saya masih kecil. Saya berhadapan dengan sebuah gereja, saya punya rumah, terus ada jalan raya, di sebelahnya itu gereja. Di situ mereka itu kadang menyanyi, kadang tepuk tangan, kadang menangis. Saya juga penasaran, karena saya masih kecil waktu itu. Kalau tidak salah saya kelas 3 SD. Saya sembunyi-sembunyi, saya nyebrang ke gereja tersebut. Saya mendengarkan itu orang menyanyi itu saya senang sekali sampai itu saya berdiri sampai orang pulang gereja saya juga ikut menyeberang secara sembunyi-sembunyi. Suatu ketika ada yang lapor karena di situ tuh kalau orang pulang gereja itu tukang-tukang becak banyak. Dia laporkan kalau anaknya itu seringkali dia menonton orang lagi beribadah di gereja. Disitulah puncak kemarahan orang tua saya. Orang tua saya itu bilang, kamu ini Yahudi. Kamu mau nonton orang gereja kamu. Kamu mau jadi kafir. Saya dipukul waktu itu. Untuk saya tidak lagi pergi ke gereja tersebut. Tapi kok saya makin penasaran. Saya anggap saja saya ini masih anak-anak itu. Walaupun dipukul, saya ingin ke sana seperti hari Minggu itu seperti ada orang yang ayo ke sana nonton. Saya penasaran dengan waktu itu saya masih ingat, masih kecil, saya sudah saking setiap minggu saya berdiri di gereja situ. Lagu itu saya ingat, sampai saya nyanyikan ke rumah. Lagunya itu yang berbunyi, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya itu enggak mengerti, namanya masih anak-anak. Jadi saya pulang ke rumah, saya nyanyikan. Saya di kamar tuh saya menyanyi. Didengarlah dengan orang tua saya. Sama Umi. Umi marah sekali. Anda belajar di mana ya? Mengelabui orang. Sampai menangis-menangis. Kamu itu kenapa? Kok harus meniru orang kafir? Itu kan lagunya orang kafir kamu nyanyikan. Tapi saya kalau menyanyi itu saya bahagia sekali. Saya sembunyi-sembunyi saya menyanyi. Nah, pada suatu ketika saya ini menemukan saya pergi lagi. Padahal saya dipukul itu bukan dipukul main-main dengan orang tua ini. Sampai pakai sendal saya dihajar. Waktu itu masih kecil. Tapi saya mau pergi lagi. Keinginan saya mau pergi ke gereja itu saya kuat sekali. Saya harus pergi nih. Sembunyi, nyebrang lagi saya, nonton orang ini di gereja. Di situ saya tiba-tiba menemukan orang pulang semua, saya dapat satu Alkitab. Alkitab itu kalau nggak salah perjanjian baru, kecil. Saya bawalah ke rumah. Namanya saya masih anak-anak, walaupun mungkin waktu zaman dulu itu kelas 3 SD, baca juga mungkin terpatah-patah, tapi saya berusaha saya baca. Yang saya ingat tuh di Abraha memperanakkan. Saya ketawa sendiri. Saya bilang apa ini ya? Kok memperanakkan? Saya nggak puas. Saya tanyalah ke teman saya. Karena saya tanya ke teman saya, ini apa? Saya dapat Alkitab ini. Wah, teman mengaji saya itu marah sekali. Kenapa kamu mau pegang itu Alkitabnya orang Kristen? Buang. Nah, lama-kelamaan saya ini
ini sembunyi di bawah bantal. Saya tidak buang Alkitab itu, saya tidak membuang Alkitab. Saya tetap sembunyi di bawah bantal. Saya baca lagi. Ketahuan adik saya yang nomor 2, dilaporin saya kalau saya itu. Jadi di dalam rumah itu tidak boleh ada Alkitab seperti bagaimana ya. Kalau ada itu, marah sekali seperti satu bencana itu Alkitab itu. Saya dimarahin, disuruh buang. Kalau nggak mau buang, suruh bakar. Jadi saya ini tidak mau saya buang, saya tidak mau membakar. Tapi saya ada teman saya satu, tetangga saya kan Cina semua di situ, buka toko. Jadi saya tanya, ada Cina, saya tanyakan sama dia, kamu orang Kristen? Enggak, saya ini Buddha. Oh, terus kamu punya saudara Kristen? Ada. Ini saya mau kasihkan Alkitab, bisakah kasihkan saudara kamu? Saya tidak mau membuang itu, jadi saya kasihkan di teman saya punya saudara. Mereka dengan senang hati mereka nerima itu Alkitab. Karena saya dulu dididik itu mulai dari kecil itu ya, pulang sekolah SD, saya masih ikut sekolah madrasah siang-siangnya. Dari madrasah malamnya saya mengaji. Pokoknya dididik orang tua saya itu, saya tidak ada kesempatan kayak mau keluar rumah itu, tidak ada kesempatan. Waktu itu orang tua saya sangat fanatik. Dan di daerah saya itu tahu sendiri orang-orang yang keturunan Arab itu jarang mereka untuk mau keluar rumah. Mengelabui orang. Jadi kita kalau keluar itu sembunyi-sembunyi. Jadi singkat cerita ini saya langsung setelah saya lulus SD, saya dimasukkan ke pesantren yang ada di daerah Probolinggo itu selama 2 tahun. Saya masuk pesantren, diberhentikan. Jadi di pesantren 2 tahun itu saya kalau bilang sekolah itu tidak sampai selesai gitu, dikeluarin sama orang tua saya karena dia berpikir kan anak-anaknya ini tidak ada yang sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi dia bilang apalagi perempuan itu di dapur, jadi tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Intinya dia itu bisa berusaha berjuang sampai sukses dengan bisnisnya, jadi tidak perlu sekolah. Jadi anak-anaknya dididik seperti itu, tidak sekolah tapi bisa sukses gitu. Jadi kami ini anak pertama dari ini, tapi orang tua saya itu kalau di antara saudara itu mungkin saya yang paling sering dipukulin itu. Yang paling sering dipukul karena saya mungkin waktu masih kecil itu saya tidak membantah. Tapi saya ya itu seperti tadi. Dilarang saya menonton orang gereja, saya pergi menonton. Pergi ke gereja sana. Terus setelah saya lulus dari pesantren, belum lulus, kelas 2 tahun saya di pesantren, saya pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah, dia seperti biasa sudah saya di rumah saja, tidak kemana-mana. Kenallah saya dengan seorang Madura, laki-laki Madura. Itu pun ketahuan saya dipukulin, karena untuk suku yang keturunan Arab itu harus dia harus menikahnya dengan orang Arab, tidak boleh untuk menikah, apalagi walaupun sesama Muslim, itu tidak boleh, harus ada keturunan. Jadi saya dipukul sama orang tua saya. Dipukulin itu bukan main, saya dipukulin. Pakai selang saya dipukul. Saya paling sering dipukul dengan orang tua itu. Nah, habis itu setelah saya dipukulin, sudah saya berhenti, sudah enggak lagi saya berteman sama itu yang orang Madura itu. Nah, lama singkat cerita itu saya, karena tetangga saya ini, ada satu tetangga saya ini orang dari NTT, Cina NTT. Di situ banyak cowok-cowok orang NTT. Nah, banyak sekali itu cowok-cowok orang NTT. Disitulah saya mengenal yang pujaan hati saya ini, yang sekarang. Terus
ini saya kenalan dengan yang sekarang menjadi suami saya berkenalan di situ. Dia beragama Kristen. Orang tua saya marah sekali, saya tidak boleh berkenalan dengan orang-orang yang tidak seagama dengan saya. Dan di sebelah saya itu, saya punya teman. Satu teman saya itu orang Cina. Dia sangat akrab sekali, dekat dengan saya. Di situ saya mempengaruhi dia itu untuk mengikut saya. Karena yang teman saya itu bersaudara itu ya satu yang Cina itu ada yang beragama Muslim, ada yang beragama Kristen. 2 orang ini taat dia ke gereja, sering ke gereja. Tapi yang satu teman saya ini tidak pernah dia ke gereja. Jadi saya ini sudah mulai pengaruhin. Kamu ikut saya sudah masuk Islam. Karena tidak ada agama yang diridoin itu, yang paling benar itu hanya Islam. Saya pengaruhin. Dia itu karena dia tidak pernah ke gereja, dia tidak mengenal firman, dia percaya sama saya. Saya bawalah ke abi saya. Abi saya juga ngomong seperti itu. Akhirnya dia boleh bergaul karib dengan saya karena dia mau mengikut saya. Saya ajak terawih dia, saya pinjemi mukena, dia pergi. Hari Jumat saya ajak ke masjid. Walaupun mungkin perempuan itu tidak wajib ke masjid, tapi saya pergi ajak dia, saya mau melatih dia untuk dia mengikuti saya beragama Islam. Nah, habis itu si teman saya yang Cina ini sudah mulai bergaul hari-hari dengan saya. Setelah hari-hari dengan saya, dia mulai masuk terawih itu, dia ikut saya terus. Setiap hari terawih, dia ikut. Saya melatih dia untuk dia menjadi seorang Muslim. Tapi teman saya ya puji Tuhan, sekarang dia menikah dengan orang yang taat akan Tuhan. Waktu itu kan mungkin ya orang buta menuntun orang buta ceritanya. Seperti itu. Jadi kita sama-sama buta, sama-sama menuntun ke jalan yang ini. Sekarang dia ya puji Tuhan, teman saya itu menikah dengan orang yang setia dengan Tuhan. Makanya dia sekarang, kalau saya kadang-kadang saya teleponan, saya bilang saya mengingat masa lalu, dia ketawa. Dia katakan, orang buta menuntun orang buta. Itulah karakter iblis, berbohong kepada kamu dan percaya. Begitu, nyatakan dirimu kalau Anda manusia. Mengelabui orang tuh, mengelabui orang. Padahal kita tahu bahwa Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana pengakuannya Murtadin ini yang mengaku adalah Islam fanatik dari kecil, namun tidak ada satupun ciri-ciri yang bisa dia buktikan dia seorang Islam yang fanatik. Justru sebaliknya, malahan dia lebih memfokuskan kepada penjelasannya di keyakinan kekristenan ya, dan juga sering terjadi penjelasan awal dan akhir itu tidak sinkron ya, malahan berlawanan. Kemudian dengan pengakuannya mengaku keturunan Arab ya, kalau kita lihat dari wajah tidak sedikit pun ada mencirikan dia adalah keturunan dari bangsa Arab. Nah, juga dia tadi mengatakan bahwa karena dia keturunan Arab maka harus kawin dengan keturunan Arab juga. Memang betul di Indonesia ada keturunan Arab ya. Namun di sini dia tidak ada menjelaskan sedikit pun dia keturunan dari mana. Karena ada 2 keturunan Arab, yaitu yang satunya adalah Ba'alawi ya, atau Said, yaitu keturunan dari Rasulullah, seperti halnya Asyghaf, Al-Attas, Al-Musawa dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian ada satu lagi non Ba'alawi ya, atau non Said, disebut juga Masai, seperti Bawais dan Basir, Al-Amri dan lain sebagainya.
Jadi dari sini saja kita sudah bisa mengetahui ya bahwa sebenarnya dia tidak paham, hanya bisa membuat pengakuan yang sesuka-sukanya untuk membuat kesan seakan-akan dia ini adalah benar seorang keturunan Arab dan juga Islam yang fanatik. Namun setelah kita lihat kesaksiannya justru sangat jauh panggang dari api ya. Jadi tidak mungkin insya Allah kita tidak akan terpengaruh sedikit pun dengan pengakuan-pengakuan seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya.